Sebelum videonya mulai, gue mau buat disclaimer dulu kalau segala hal yang gue katakan adalah pure dari pendapat gue sendiri, dan mungkin sekiranya gue ada hal yang menyinggung sebuah pihak atau ada kata-kata gue yang salah, mohon untuk dikoreksi. Oke, lanjut. Mungkin kalian pernah dapat rekomendasi dari YouTube atau lewat di FYP kalian soal karakter anime yang melakukan sebuah live stream atau membuat konten aja biasa. Hal tersebut adalah VTuber atau virtual YouTuber. VTuber sendiri adalah sebuah genre dari content creation yang melibatkan sebuah karakter atau avatar anime yang digerakkan atau dikendalikan oleh seorang manusia. Dan VTuber ini membuat konten yang bermacam-macam, mulai dari streaming game, masak, karaoke, dan membuat konten seperti YouTuber pada umumnya. Sebenarnya VTuber ini hitungannya lumayan baru. Tren VTuber ini dimulai dari negara yang menciptakan tentakel hentai dan muscle girl bar, yaitu yang mana lagi kalau bukan di Jepang. Dan tren ini bermula di tahun 2010 dan mulai mengglobal pada sekitar tahun 2020. Dan sepengetahuan gue, VTuber ini bermula pada salah satu idol yang rambutnya dikepang dua dan berwarna biru, yaitu Hatsune Miku. Jadi mungkin bisa dibilang nenek moyangnya VTuber itu adalah Hatsune Miku. Karena Hatsune Miku sendiri menghasilkan banyak uang, oleh karena itulah muncul kayak berbagai macam teman-temannya Hatsune Miku yang bernyanyinya menggunakan software seperti Vocaloid. Contohnya itu ada kayak Kagami Nelin dan Kagami Neren. Sumpah kalau misalnya gue ada yang salah, tolong koreksi gue ya, karena gue nggak begitu expert di pervokaloidan. Dan pada 29 November 2016 muncul sebuah konten kreator pertama yang menggunakan term virtual YouTuber, dan dia adalah Kizuna Ai. Kizuna Ai sendiri debut pada 29 November 2016. Ai sendiri memiliki 3 channel, yaitu Ai Channel, Ai Game yang debut pada 14 Maret 2017, dan Ai China. Kizuna Ai sendiri merupakan salah satu VTuber yang sangat populer dengan channel utamanya memiliki 3.005.000 subscriber. Ai Games memiliki 1,46 juta subscriber dan Ai China memiliki 46.000 subscriber. Kizuna Ai sendiri pada tahun 2018 pernah menjadi sebuah host TV pada TV nasional Jepang, yaitu Nippon TV. Nama acaranya adalah Kizuna Ai no Beat Scramble dan no Bangumi. Informasi tersebut gue dapatkan dari virtualyoutuber.fandom.com. Kizuna Ai sendiri juga pernah collab dengan beberapa VTuber yang terkenal, seperti pernah collab dengan beberapa VTuber besar di sebuah game Among Us, dan juga pernah collab dengan salah satu VTuber dari Niji Sanji Jepang, yaitu Ken Mochitoya. Bahkan Kizuna Ai pernah collab dengan YouTuber favorit gue, yaitu adalah Joey di Anime Man. Pada saat jayanya Kizuna Ai, VTuber belum terkenal karena konten yang berupa live stream. Ketika itu VTuber dikenal dengan scripted content. Namun hal itu berubah ketika seseorang yang bernama Yago muncul, dan lahirlah Hololive. Hololive sendiri adalah sebuah perusahaan yang di bawah naungan Cover Corp, dan pada 7 September tahun 2017 debutlah seorang VTuber yang bernama Tokino Sora yang melakukan sebuah broadcast di YouTube, dan kemudian pada 22 Desember 2017 Hololive membuka sebuah audisi untuk menjadi member dari Hololive, dan pada 4 Maret 2018 debutlah Roboko, member kedua dari Hololive, dan seterusnya. Hololive sendiri memiliki beberapa generasi, bukan beberapa sih, lebih ke banyak generasi, yaitu dari Hololive Jepang. Yang pertama itu ada Hololive Gen Zero, kemudian ada Hololive Gen 1, Hololive Gen 2, Hololive Gamers, Hololive Gen 3, Hololive Gen 4, Hololive Gen 5, dan Secret Society Holo X. Kemudian Hololive sendiri memiliki cabang yang isinya talentnya itu adalah laki-laki, yaitu Holostar. Jadi mungkin buat lu pada para cewek-cewek bisa nonton Holostar, atau cowok, oke, ini 2023. Jadi bodoh lah, gue gak mau kena cancel cuma ngomongin soal gender. Selain Holostar, Hololive juga buka cabang, yaitu Hololive English yang memiliki 3 generasi. Di antaranya itu ada Myth, ada Hope, dan Council. Hololive English ini juga punya talent laki-laki yang bernama Holostar Tempus. Hololive juga buka cabang di Indonesia. Anjir, buka cabang, udah kayak Subway. Untuk di Hololive Indonesia atau Holo ID untuk sekarang memiliki 3 generasi, yaitu Gen 1 atau area 15, diantaranya ada si tupai yang suka dimasukin kacang, yaitu Ayunda Risu, ada alien yang jago gambar, Airani IO15, dan ada si jago nyanyi Muna Hoshinova. Kemudian untuk Gen 2 atau Holoro, jujur ini nama gennya kece, karena ya you know lah, Loro artinya 2 dan Holo dari Hololive, ya gitulah. Membernya diantaranya adalah Merak yang omongannya pedes kalau ngomong bahasa Indonesia, Kakuliare ini, Keris yang ngomong bahasa Jepang yang lebih jago dari orang Jepang, Anya Melvisa, Zombie yang beneran gila, Kureji Oli. Kemudian ada Gen 3 atau Holobro atau Holo Garo, ya serah lu pada fan bacanya gimana. Di antaranya ada Blacksmith lucu dan hobi grinding Kayla Kovalskia, Kucing Pon Vestia Zeta, dan kayaknya gue harus ngikut dah. Boko bukan air. Cringe banget. Boko bukan air at your service. Let me be your sun to shine your day. Oshi gue sendiri si pawang hujan lulusan S3 marketing yang suka scam Kobo Kanairu. Bisa dilihat kenapa gue menjelaskan Holo ID secara jelas-jelas, karena ya Holo ID itu yang paling sering gue tonton. Kemudian pada tahun 2017 juga ada seorang founder yang bernama Riko Tazumi yang membuat sebuah agensi VTuber yang bernama Niji Sanji. Dan untuk Niji Sanji sendiri memiliki member yang jauh lebih banyak, yaitu ada sekitar 230
13 talent aktif. Niji Sanji sendiri juga memiliki cabang di Jepang, Indonesia, Korea, dan Inggris. Yang pastinya kagak bakalan gue kasih tahu satu persatu karena durasi video ini bakalan panjang banget. VTuber sendiri juga udah nggak bisa dibilang sebagai side hustle karena beberapa penerima dari super chat terbesar adalah VTuber dan angkanya nggak main-main. Jadi VTuber bisa dibilang adalah sebuah profesi juga dan kebanyakan uang tersebut didapatkan dari donasi lewat super chat atau kalau VTuber di Indonesia kayak semacam Saweria atau Sosiabas. Bang, berarti jadi VTuber enak dan gampang banget dong? Ya emang jujur kalau dilihat dari kacamata penonton ya enak, namun jadi VTuber nggak bisa dibilang gampang. Walaupun dilihat mereka kerjaannya yaitu live streaming, main game, dan mereka bisa diberi donasi dari viewers, namun ya jujur nggak gampang. Karena lu butuh PC yang kuat untuk main game dan streaming, butuh internet yang bagus yang nggak ngelek-ngelek, butuh aplikasi buat rigging avatar, butuh artis buat buatin avatar kita yang nggak murah. Bahkan kalau udah sekelas Hololive, mereka nge-hire ilustrator yang udah sekelas anime. Dan kita juga harus bisa menarik perhatian viewers. Ingat, yang jadi VTuber itu nggak cuma satu. Lu butuh hal yang menarik dari diri lu agar bisa jauh lebih mencolok dari VTuber lain. Ngomongin soal hal yang mencolok, VTuber ini juga memiliki talenta dan bakat tersendiri yang unik-unik. Contohnya Sisi Robotan bikin gue insecure soal skill main game FPS-nya. Kemudian juga kebanyakan VTuber punya talent dalam bermain alat musik. Contohnya ada Sia Eka Vira dari Niji Sanji ID. Jago main banyak alat musik dan bikin musik. Dan kemudian para VTuber ini punya bakat yang hebat di bidang perbahasaan. Kayak Anya Melvisa yang banyak orang bilang bahasa Jepangnya lebih jago dari bahasa Jepang orang Jepang. Kemudian ada banyak VTuber yang jago gambar. Kayak salah satunya itu ada Ninomai Inanis dan juga ada Airani IO15 dari Hololive IN dan Hololive ID. Dan yang pasti kebanyakan VTuber jago banget kalau urusannya nyanyi. Ada beberapa VTuber yang gue demen banget nyanyiannya kayak Kobo Kaneru, Hochimashi Suisei, Gargura, dan kalau urusan nge-rap ada Mori Calliope. Dan bahkan bisa gue bilang semua VTuber jago nyanyi. Tadi barusan hanyalah beberapa VTuber aja dan masih banyak lagi VTuber-VTuber dengan talent yang unik dan keren. Ingat, karena ya VTuber tuh ada banyak banget. Efek dari nonton VTuber ya banyak. Contohnya Halo. Halo sayang. Aduh, iya lu. Iya, Zeta. Kenapa? Ini enggak. Aku cuman masa tadi aku dikata-katain skizo sama ini. Tuh, tau lah. Teman itu si hantu biru. Kan udah dibilang ya. Selain yang tadi ada juga istilah parasocial relationship. Gue kutip dari aludokter.com, parasocial relationship atau hubungan parasosial adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan satu sisi antara pengguna media atau penggemar dan persona media atau idolanya. Persona media atau idola itu bisa seperti selebritis, influencer di media sosial, sampai ke karakter animasi atau games. Kemudian parasocial relationship sendiri memiliki berbagai bentuk. Pertama, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan, dipikirkan atau dirasakan oleh idolanya saat ini. Kedua, mengecek media sosial sepanjang waktu hanya untuk mengetahui hal-hal terbaru tentang idolanya. Ketiga, merasa memiliki hubungan spesial atau romantis dengan idolanya. Yang terakhir, membayangkan atau mencari tahu tentang kehidupan pribadi idolanya, seperti dengan siapa mereka menjalin hubungan atau berkencan. Kalau misalnya gue jabarin sendiri dalam bahasa gue, kalau parasocial relationship adalah sebuah hubungan antara seseorang dengan karakter sebuah media, mau itu dalam bentuk seleb, waifu, dan VTuber yang berhubungan secara satu arah saja. Karena dalam parasocial relationship, orang yang kita kagumi itu nggak akan tahu kita. Sedangkan kita berimajinasi atau berandai-andai bahwa kita itu dekat dengan dia. Sebenarnya parasocial relationship nggak selamanya berdampak negatif, ada kok dampak positifnya. Contohnya kalau ada orang yang gila dengan drakor atau K-pop, biasanya akan mulai belajar bahasa Korea agar bisa paham apa yang dikatakan oleh artis tersebut. Begitu pula dalam dunia perfituberan, banyak orang yang belajar bahasa Jepang karena ingin paham apa yang diomongin oleh Oshinya. Namun ada juga negatifnya, kayak jadi sering halu lah, buang-buang uang, dan lain-lain. Oke bang, tadi kan gue udah tahu soal efek dan VTuber in general lah. Terus kan VTuber kata lu banyak. Nah, gue harus mulai nonton dari yang mana? Ya bener, VTuber banyak, dan menurut gue agar lu nyaman dan asik nonton VTuber, gue saranin cari VTuber yang mungkin sehobi. Bangsat dah, kayak nyari pacar aja. Paling gini sih, ini mungkin beberapa VTuber yang sering gue tonton dan mungkin cocok buat lu juga. Pertama, kalau lu cari VTuber gaming terutama FPS, tonton Selen Tatsuki dari Niji Sanji IN, Bonivier Pranaja dari Niji Sanji ID, dan Sisi Robotan dari Hololive JP. Kalau lu suka nonton stream yang lama, gue saranin nonton Kylo Kovalskia dari Hololive ID dan Inugami Korone dari Hololive JP. Kalau lu cari stream yang chill abis, nontonnya bisa sambil nugas, Ninomai Inanis jawabannya dari Hololive IN. Keempat, kalau lu cari VTuber yang vibes-nya itu laut abis dan bikin ngakak, bisa nonton Kobo Kanairu dari Hololive ID, Kureji Oli dari Hololive ID, Gargura dari Hololive IN, dan Mistarias dari Niji Sanji IN.
Tadi itu mungkin beberapa VTuber yang bisa gue rekomendasiin buat kalian tonton. Semoga membantu, dan kalau misalnya VTubernya masih kurang cocok, ingat VTuber di dunia ini banyak dan platform yang digunakan pun beda-beda. Kayak YouTube, Twitch, bahkan TikTok Live. Terus cari hingga kalian bertemu Oshi. Kesimpulan dari video ini, VTuber adalah bentuk konten kreasi yang baru dan menarik. Gue juga nemu sebuah jurnal yang ngebahas mengenai VTuber sebagai media pembelajaran online. Itu jujur keren abis, bisa bikin belajar nggak bosen dan belajar jadi lebih unik. Jujur ini sebuah inovasi yang keren. Sebetulnya perbedaan dari nonton streamer biasa dengan VTuber itu nggak jauh beda, cuma beda orang yang streaming aja sih. Jadi VTuber bisa menjadi pilihan buat lu pada yang mungkin agak bosen dengan konten yang gitu-gitu aja, dan bisa menjadi sebuah peluang pekerjaan atau peluang side hustle yang bisa sangat menguntungkan. Bagi gue, VTuber itu merupakan sebuah konten yang gue konsumsi hampir setiap hari, dan karena gue pada awalnya itu wibu, jadi gue sangat suka dan tertarik dengan dunia per-VTuberan. Dan ingat, jangan saling ejek atau menjelekan VTuber yang satu dengan yang lain, maupun jangan menjelekan satu agensi dengan agensi yang lain. Jadi mungkin bisa respect satu dengan yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Yang suka boleh like dan subscribe. Terima kasih.